Halo, selamat datang di ruang statistik dasar rekan-rekan bersama saya, Aan. Kali ini kita akan membahas tentang konsep variabilitas dalam statistik. Terlebih dahulu, kita membahas definisi variabilitas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, variabilitas berarti keadaan yang bervariasi atau kecenderungan berubah-ubah atau keadaan berbagai macam. Jadi kalau definisi ini saya masukkan dalam konteks statistik, maka saya bisa mendefinisikan variabilitas pada sesuatu yang merujuk pada prosedur-prosedur untuk mengukur keberagaman atau kecenderungan berubah-ubah pada informasi atau data. Konsep variabilitas dalam statistik ini terkait dengan data yang cenderung beragam. Data atau informasi yang kita dapatkan misalnya dari pengukuran atau dalam perhitungan itu akan lebih cenderung heterogen daripada homogen. Dalam bahasa lain, kita lebih mudah, lebih berpeluang mendapatkan data yang beragam daripada data yang semuanya sama. Nah, keberagaman data atau informasi ini kemudian menjadi fokus perhatian dalam berbagai penelitian. Misalnya, seberapa beragam data kita? Kenapa data kita bisa beragam? Apa yang membuat keberagaman data kita terjadi? Apakah pola keberagaman data yang kita miliki mengikuti sebuah pola tertentu? Dan apakah keberagaman pada sebuah kelompok data itu sama atau tidak dengan keberagaman pada kelompok data yang lain? Jadi pada dasarnya keberagaman atau variabilitas itu adalah inti dalam banyak penelitian. Selanjutnya, apa tujuan variabilitas dibahas dalam konteks statistik? Tujuan variabilitas dalam statistik adalah mengukur keberagaman, konsistensi, dan prediktabilitas data. Keberagaman jelas, seberapa beragam, seberapa beraneka ragam data yang kita miliki. Konsistensi, seberapa sering sebuah nilai atau bilangan atau informasi muncul secara terus-menerus dalam sebuah kelompok data. Atau prediktabilitas, kita hendak memprediksi kemunculan sebuah nilai, bilangan, atau informasi pada kelompok data. Pada sebuah distribusi data yang skornya sama semua, kita akan menyebut data atau distribusi data seperti itu sebagai data yang tidak memiliki variabilitas. Sedangkan pada distribusi data yang skornya tidak sama, maka disebut memiliki variabilitas yang besar. Variabilitas itu memberikan ukuran kuantitatif tentang perbedaan antara skor dalam distribusi dan menggambarkan sejauh mana skor tersebar. Jadi, variabilitas dilambangkan dengan sebuah simbol kuantitatif berbentuk angka atau bilangan, yang mana angka atau bilangan itu menggambarkan sejauh mana skor-skor atau nilai-nilai dalam kelompok data itu tersebar. Kurva yang tertampil pada layar itu adalah dua contoh kurva, ada kurva merah dan ada kurva biru yang menggambarkan, melambangkan distribusi data. Kita bisa melihat bahwa distribusi data pada kurva merah itu lebih homogen daripada distribusi data pada kelompok data yang biru. Dalam bahasa variabilitas, saya bisa menyebutkan bahwa distribusi data merah itu variabilitasnya lebih kecil daripada variabilitas pada distribusi data yang biru. Variabilitas data biru itu lebih besar karena data biru lebih beragam. Dilihat dari mana? Dilihat dari bentuk kurvanya. Data biru itu membentang dari kurang dari 0 sampai 230, sehingga di sepanjang data itu ada data di kelompok biru. Sedangkan untuk data pada distribusi data merah, datanya mendekat ke average, garis vertikal putus-putus yang melambangkan mean, yang menunjukkan bahwa
datanya hanya ada berkisar antara nilai 70 sampai 120. Jadi data kelompok di biru lebih beragam daripada data kelompok merah. Dalam statistik, secara umum ada 4 standar variabilitas atau ada 4 ukuran dalam menentukan seberapa beragam sebuah data. Pertama adalah range, kedua adalah rentang interkuartil, ketiga adalah varian, dan keempat adalah simpangan baku. Oke, yang pertama adalah range. Range adalah jarak antara skor terkecil atau minimal skor dalam kelompok data sampai skor terbesar atau maksimal skor dalam kelompok data. Definisi range yang seperti ini sebenarnya tidak mudah diekspresikan di dalam rumus. Dalam buku yang menjadi rujukan presentasi ini, saya mencatat paling tidak ada 3 cara menghitung range yang terbentuk dari 3 cara mendefinisikan range secara berbeda. Yang pertama, rumus yang pertama itu rumus yang paling sederhana. Range itu adalah hasil pengurangan antara nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Tetapi ini ternyata tidak cukup sempurna definisi ini. Karena kemudian jika datanya adalah data dalam bilangan continuous, maka kemudian definisi ini menjadi kurang tepat. Maka muncullah rumus yang kedua, yaitu URL for X max dikurangi LRL for X minus. Saya akan terjemahkan. URL itu adalah upper real limit for nilai maksimal dikurangi dengan lower real limit for nilai minimal. Kalau kemudian misalnya saya menyebut angka 5, maka sebenarnya upper real limitnya adalah 5,5. Sedangkan lower real limitnya adalah 4,5. Jadi misalnya saya hendak mencari range antara 1 sampai 5, maka sebenarnya untuk rumus yang kedua, saya akan mengurangi antara 5,5 dikurangi 0,5. Sedangkan kalau saya menggunakan rumus yang pertama, kalau saya mencari range antara nilai 1 sampai 5 adalah 5 kurangi 1, hasilnya 4. Lihat ya rekan-rekan, bahwa rumus pertama menghasilkan hasil yang berbeda dengan rumus yang kedua. Tetapi sampai ke rumus yang kedua pun ternyata definisi range itu tidak cukup komprehensif. Maka kemudian muncullah rumus yang ketiga. Pada rumus yang ketiga ini, rumusnya adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal ditambah 1. Ini contohnya, misalnya teman-teman mau menghitung jarak antara 0 sampai ke 6. Berapa jaraknya? Kalau kita menggunakan rumus pertama, maka kita adalah 6 kurangi 0, maka jaraknya 6. Apakah itu betul? Tetapi maka kalau kemudian ada contoh seperti itu, menggunakan rumus ketiga. 6 kurangi 0 ditambah 1. Hasilnya adalah 7. Gitu. 3 rumus ini menggambarkan bagaimana sebenarnya definisi sederhana dari range ini cukup bermacam-macam ketika diekspresikan dalam rumus. Dan ada perdebatan tentang mana sebenarnya jarak yang tepat untuk menggambarkan sebuah keberagaman. Masalah lain yang timbul ketika kita hendak mengukur keberagaman menggunakan range atau rentang sebagai ukurannya ialah bahwa variabilitas menggunakan range itu sepenuhnya ditentukan oleh 2 nilai ekstrim pada kelompok data tersebut dan mengabaikan skor lain dalam distribusi. Rekan-rekan bisa melihat 2 contoh sebaran data yang ada pada layar.
di data yang atas itu ada 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tetapi ketika kita menggunakan range untuk mencari dengan menggunakan rumus yang pertama tadi, kita menemukan range-nya adalah 4. Kalau kita menggunakan data yang di bawah, 1, 4, 6, dan 8 menggunakan rumus yang pertama, range-nya 7. Datanya lebih banyak yang di atas, tetapi range-nya lebih pendek daripada kemudian data yang di bawahnya. Padahal data yang di bawah itu hanya ada 4 bilangan. Dan ini menimbulkan masalah. Sebagai sebuah ukuran keberagaman, akan ada orang yang mempertanyakan bagaimana mungkin bilangan yang hanya berisi 4 bilangan itu lebih beragam daripada sebuah data yang bilangannya terdiri dari banyak nilai. Permasalahan yang kita temukan saat menggunakan range sebagai ukuran keberagaman membawa kita ke standar keberagaman yang lain, yaitu rentang interkuartil. Rekan-rekan mungkin pernah mendengar istilah kuartil. Bagi yang belum, rekan-rekan bisa nanti melihat tentang kuartil di video lain di ruang statistik dasar ini. Rentang interkuartil atau EQR adalah jarak antara persentil ke-25 dan ke-75. Atau kalau saya menggunakan istilah kuartil, maka antara kuartil 1 dan kuartil 3. Perhatikan bahwa 25% terbawah dan 25% teratas dari distribusi data itu dikecualikan. Sehingga rentang interkuartil ini hanya mencakup skor di tengah 50% dari distribusi data antara Q1 sampai Q3 saja, antara persentil ke-25 sampai persentil ke-75 saja. Rentang interkuartil digunakan dalam serangkaian prosedur yang mengutamakan median. Median adalah nilai tengah ya rekan-rekan. Misalnya pada distribusi yang memiliki skor ekstrim atau distribusinya miring. Rekan-rekan, yang tertampil di layar Anda itu adalah gambar dari distribusi data. Distribusi data yang mana? Distribusi data yang ada di bagian bawah. 17, 15, 14, 11, 12, dan sekian itu. Jika ditampilkan, maka data itu akan tersebar seperti yang di atasnya. Kita akan melihat rentang interkuartil. Rentang interkuartil itu adalah jarak antara kuartil 1 hingga kuartil 3 saja. Jadi sebelum kuartil 1 tidak dimasukkan, sesudah kuartil 3 tidak dimasukkan. Sehingga yang dihitung jaraknya hanyalah antara nilai kuartil 1 hingga ke nilai kuartil 3. Atau nilai persentil 25 ke nilai persentil ke 75. Dengan mengecualikan 25% skor ekstrim di bagian atas dan bawah dari sebuah distribusi, rentang interkuartil tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim karena nilai ujung-ujungnya tidak diikutkan. Dalam kasus ini, rentang interkuartil lebih deskriptif, lebih menggambarkan daripada range karena memangkas skor ekstrim dan menyediakan rentang yang mencerminkan cluster skor yang ada di tengah-tengah distribusi. Sehingga ketika kemudian di tengah-tengah distribusi itu frekuensinya cukup banyak, kita bisa melihat seberapa beragam data yang kita miliki. Rekan-rekan, kita telah membahas range dan rentang interkuartil sebagai standar keberagaman. Sayangnya, dua standar tadi dinilai tidak cukup baik dalam mengukur keberagaman kelompok data. Kita akan masuk ke dua standar keberagaman lain yang lebih umum digunakan, yaitu varian dan simpangan baku. Saya akan memulai masuk melalui simpangan baku, lalu nanti secara bertahap saya akan masuk ke varian yang ujungnya saya akan kembali ke simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah ukuran variabilitas deskriptif yang paling umum digunakan. SD menggunakan rata-rata distribusi
sebagai titik referensi dan mengukur variabilitas dengan mempertimbangkan jarak antara setiap skor atau setiap nilai dengan rata-ratanya. Guna mencari standar deviasi atau SD, kita pertama-tama perlu menentukan besar simpangan atau deviasi. Jadi deviasi adalah simpangan ya rekan-rekan. Nah, simpangan atau deviasi dalam statistik dimaknai sebagai jarak antara nilai dari rata-ratanya. Rekan-rekan bisa melihat pada gambar yang tertampil di layar. Kita bisa melihat antara sumbu X dengan sumbu Y, lalu kemudian kita melihat pula ada sebuah sumbu vertikal yang warnanya hijau yang melambangkan min. Itu adalah letak di mana rata-rata misalnya kelompok data itu berada. Lalu titik merah itu adalah contoh dari salah dua data di kelompok data tersebut. Deviasi atau simpangan itu adalah jarak antara titik merah itu ke nilai rata-ratanya. Karena ada dua nilai rata-rata, maka yang sebelah kanan itu simpangannya lebih besar daripada data yang ada di sebelah kiri nilai min. Rekan-rekan, data yang ada pada kelompok data pastilah tidak hanya satu ya, atau hanya dua. Jadi mungkin dalam kelompok data itu bisa akan ada banyak data. Kalau begitu, langkah selanjutnya guna mencari SD adalah mencari rata-rata simpangan dari seluruh data yang ada dalam kelompok data itu. Rumusnya seperti yang kemudian tertampil pada layar. Sigma dalam kurung X min X bar kurung tutup dibagi dengan N besar atau banyaknya anggota populasi. Rata-rata berfungsi sebagai titik keseimbangan untuk distribusi. Rekan-rekan bisa melihat ini dalam tema sentral tendensi ya. Sehingga total jarak di atas rata-rata akan persis sama dengan total jarak di bawah rata-rata. Dengan kata lain, total untuk penyimpangan positif persis sama dengan total untuk penyimpangan negatif. Dan jumlah seluruh penyimpangan data akan selalu 0. Karena jumlah deviasi selalu 0, rata-rata deviasi juga akan 0 dan tidak bernilai sebagai ukuran variabilitas. Mosok ketika kita kemudian mau mengukur keberagaman hasilnya 0. Nah, permasalahan yang muncul pada tahap kedua memunculkan ide untuk mengkuadratkan rata-rata simpangan tadi, mengkuadratkan deviasi. Rata-rata skor deviasi tidak akan berfungsi sebagai ukuran variabilitas jika nilainya 0. Jelas masalah ini dihasilkan dari nilai positif dan negatif yang membatalkan satu sama lain. Catatannya ialah bahwa deviasi itu bisa bernilai positif dan bisa bernilai pula negatif. Jika data itu terletak di sebelah kanan sumbu min, maka simpangannya akan bernilai positif. Sedangkan jika data terletak di sebelah kiri sumbu min, maka kemudian nilainya akan negatif. Guna mengatasi permasalahan itu, maka muncullah konsep yang disebut variance. Variance sama dengan rata-rata penyimpangan kuadrat. Variance adalah jarak kuadrat rata-rata dari rata-rata. Variance adalah ukuran variasi yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-ratanya. Semakin bervariasi data tersebut yang ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai variance, berarti semakin jauh data tersebut tersebar di sekitar rata-ratanya. Rekan-rekan, selanjutnya kita menuju ke rumus varian. Secara umum, berdasarkan jenis datanya, rumus varian terbagi menjadi dua, yaitu rumus varian untuk data tunggal dan rumus varian untuk data berkelompok. Yang tertampil di layar rekan-rekan sekarang ialah rumus varian untuk data tunggal. Masih dibagi menjadi dua, rumus untuk sampel dan rumus untuk populasi. Yang membedakan ialah simbol varian dalam populasi disebut sigma kuadrat, sedangkan untuk sampel adalah S kuadrat. Di dalam rumus varian tampak bahwa
pengurangan X ke X bar atau X ke mu atau data ke rata-ratanya itu dikuadratkan. Ini digunakan untuk menghindari nilai negatif. Ini ialah rumus varian data kelompok. Data berkelompok atau data kelompok ialah data yang ditata dalam tabel distribusi data yang berkelompok. Secara prinsip rumusnya sama dengan varian data tunggal, hanya di dalam rumus varian data kelompok ada konstanta baru yaitu F yang melambangkan frekuensi kelas. Rumus varian tadi menghasilkan sebuah nilai yang dianggap mampu menggambarkan keberagaman lebih baik daripada nilai range atau rentang interkuartil. Tetapi meskipun varian berharga untuk beberapa metode statistik inferensial, konsep jarak kuadrat yang ada pada varians bukanlah ukuran deskriptif yang intuitif dan mudah dipahami. Karena nilai varians itu hasil pengkuadratan antara data ke rata-ratanya. Guna memudahkan hal ini, maka selanjutnya kita melakukan tahap yang keempat, yaitu mencari akar kuadrat dari varians. Yang selanjutnya, nilai ini dikenal dengan istilah standar deviasi atau simpangan baku yang tadi di awal sudah saya sebutkan. Standar deviasi adalah akar dari nilai varian. Sama seperti varians, standar deviasi mengukur penyebaran kumpulan data relatif terhadap rata-rata. Simpangan baku atau standar deviasi memberikan ukuran yang lebih standar, karena nilai ini merupakan rata-rata, jarak dari rata-rata, dan menggambarkan apakah skor dikelompokkan secara dekat atau tersebar secara meluas. Secara teknis, simpangan baku atau standar deviasi adalah akar kuadrat dari simpangan kuadrat rata-rata. Namun secara konseptual, standar deviasi memberikan ukuran jarak rata-rata dari rata-rata. Yang tertampil di layar rekan-rekan saat ini ialah distribusi data dari Job Satisfaction Rating of 3 groups. Ada kelompok biru, kelompok merah, dan kelompok hijau. Dari gambar kita bisa menyaksikan bahwa standar deviasinya kelompok biru itu 5, standar deviasinya kelompok merah itu 10, dan standar deviasinya kelompok hijau itu 20. Dari gambar kita bisa menyimpulkan bahwa besar kecilnya standar deviasi akan membentuk tubuh kurva distribusi yang berbeda. Semakin kecil standar deviasinya, kurvanya akan semakin menjulang tinggi ke atas, sedangkan semakin besar standar deviasinya, kurvanya akan semakin melandai. Ini menunjukkan bahwa standar deviasi melambangkan keberagaman. Kurva yang menjulang ke atas pada kelompok biru menunjukkan kelompok biru datanya lebih homogen dibanding data kelompok merah dan hijau, sedangkan pada kelompok hijau datanya lebih heterogen daripada kelompok merah dan biru. Rumus simpangan baku atau standar deviasi sebenarnya sederhana ya. Rekan-rekan tinggal mencari rumus varian lalu kemudian di akar. Tetapi kalau rekan-rekan ingin melihat secara lebih lengkap rumus dari standar deviasi atau simpangan baku, rekan-rekan bisa melihat dari rumus yang tertampil di layar. Lalu apa perbedaan varian dan standar deviasi? Varian itu menunjukkan seberapa jauh data di kelompok data tersebar dari nilai rata-ratanya. Sedangkan standar deviasi mengetahui berapa banyak nilai atau data yang berbeda dari rata-ratanya. Jadi berbeda ya, nilai varians menunjukkan seberapa jauh data tersebar, sedangkan standar deviasi atau simpangan baku menunjukkan seberapa banyak nilai atau data yang berbeda dari rata-ratanya. Nah, standar deviasi ini yang spesifik juga tergantung dari mean karena akan sangat terkait dengan mean atau nilai rata-rata.
Nanti standar deviasi atau simpangan baku ini akan sangat terkait dengan konsep Z-score yang teman-teman juga bisa saksikan di video lain di ruang statistik dasar ini. Selain 4 standar keberagaman yang sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu range, rentang interkuartil, varian, dan standar deviasi atau simpangan baku, ternyata ada satu lagi standar keberagaman yang juga bisa kita pakai, yaitu adalah koefisien varians. Koefisien varian atau koefisien of variations itu juga merupakan sebuah ukuran keberagaman. Koefisien varians dinyatakan sebagai persentase dan dihitung dengan membagi standar deviasi, data dengan rata-ratanya, kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga memang hasilnya dalam bentuk persentase. Koefisien varian sering digunakan untuk membandingkan keberagaman data antara dua atau lebih kelompok atau kategori yang memiliki rata-rata yang berbeda. Pada analisis keuangan misalnya, koefisien varian digunakan untuk mengukur resiko investasi, di mana investasi dengan koefisien varians yang lebih rendah dianggap lebih stabil dan kurang beresiko bila dibandingkan dengan investasi dengan koefisien varian yang lebih tinggi. Ini adalah rumus koefisien varian dilambangkan dengan K, V. Ada S dibagi dengan X bar yang melambangkan dari rata-rata sampel, kemudian dikali dalam 100%, sehingga keberagamannya dinyatakan dalam persentase. Rekan-rekan, kita sampai di penghujung pemaparan. Di bagian ujung ini saya hendak mengingatkan kembali bahwa variabilitas atau keberagaman itu sesuatu yang banyak ingin diteliti, ingin banyak dicari dalam penelitian. Sehingga statistik pun juga banyak memfokuskan pada ini. Banyak metode-metode statistik lanjut, inferensial misalnya, yang kemudian juga menggunakan keberagaman sebagai salah satu basisnya. Semoga pemaparan saya ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar statistik dasar. Terima kasih.